Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Fawazi dengan NIM 2401010101013. Saya dari anggota kelompok 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan aplikasi yang telah dibuat oleh kelompok saya, yang dibuat pada tugas 1, yaitu Sistem Audit dan Kesejahteraan Karyawan atau disingkat SAKE. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman C# dengan console application. Jadi mari kita mulai presentasinya. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang dari pembuatan aplikasi ini. Jadi di dalam dunia kerja itu, khususnya di perusahaan, seringkali HR atau bagian keuangan membutuhkan sistem yang dapat menghitung bonus karyawan secara otomatis dan akurat. Perhitungan ini biasanya berdasarkan beberapa faktor seperti posisi jabatan karyawan dan juga jam lembur yang mereka kerjakan dalam sebulan. Nah, dari situ muncul ide untuk membuat aplikasi Sake ini yang bertujuan untuk yang pertama, menghitung tunjangan dasar berdasarkan posisi karyawan. Kedua, memberikan bonus tambahan sesuai dengan jam lembur yang dikerjakan. Ketiga, menampilkan status kinerja karyawan berdasarkan total bonus yang diperoleh. Dan yang terakhir, mengakumulasi total bonus dari seluruh karyawan yang diinput. Dengan adanya aplikasi ini, proses audit kesejahteraan karyawan menjadi lebih mudah dan efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur-fitur utama yang ada di aplikasi Sake ini. Fitur pertama adalah input data karyawan. User bisa memasukkan nama karyawan, memilih posisi jabatan dari 4 pilihan yang tersedia, dan juga input total jam lembur karyawan tersebut dalam sebulan. Fitur kedua adalah perhitungan otomatis. Aplikasi ini akan secara otomatis menghitung tunjangan dasar sesuai posisi yang dipilih, bonus tambahan berdasarkan jam lembur, dan total bonus akhir yang akan diterima karyawan. Fitur ketiga adalah evaluasi kinerja. Di sini aplikasi akan memberikan kategori loyalitas karyawan seperti sangat loyal, cukup loyal, normal, atau nihil berdasarkan jam lemburnya. Selain itu, aplikasi juga menampilkan status kinerja apakah karyawan tersebut masuk kategori prima atau stabil. Dan fitur terakhir adalah akumulasi data, di mana aplikasi akan menjumlahkan total bonus dari seluruh karyawan yang telah diinput. Ini berguna untuk perusahaan dalam menghitung total pengeluaran untuk bonus karyawan. Nah, ini untuk memahami alur kerja program secara keseluruhan, saya telah membuat flowchart-nya. Program dimulai dengan menampilkan header atau judul program, kemudian user akan diminta untuk input nama karyawan. Di sini ada pengecekan apakah user mengetik exit atau tidak. Jika iya, maka program akan berhenti dan menampilkan total akumulasi bonus. Jika tidak, program akan lanjut meminta user memilih posisi dari 1 sampai 4. Setelah itu, program akan menentukan tunjangan dasar menggunakan switch case berdasarkan pilihan posisi tadi. Selanjutnya, user input jam lembur dan program akan menghitung bonus tambahan menggunakan if berdasarkan jumlah jam lembur tersebut. Kemudian, program menghitung total bonus, menentukan status kinerja menggunakan ternary operator, dan menampilkan rangkuman lengkap data karyawan. Total bonus akan diakumulasikan ke total global dan program akan kembali ke awal untuk input karyawan berikutnya. Proses ini berulang terus sampai user mengetik exit. Sebelum masuk ke algoritma utamanya, saya akan menjelaskan dulu struktur kode dan variabel-variabel yang digunakan. Pertama, ada variabel global bernama total bonus global dengan tipe data double. Variabel ini diinisialisasi dengan nilai 0 dan berfungsi untuk menyimpan akumulasi bonus dari semua karyawan yang diinput. Kedua, ada variabel-variabel untuk input, yaitu nama dengan tipe string untuk menyimpan nama karyawan, pilihan dengan tipe string untuk menyimpan pilihan posisi dari 1 sampai 4, dan jam lembur dengan tipe integer untuk menyimpan total jam lembur. Ketiga, ada variabel-variabel untuk kalkulasi, yaitu tunjangan dasar dengan tipe double untuk menyimpan tunjangan sesuai posisi, bonus tambahan untuk menyimpan bonus dari jam lembur, total bonus untuk menyimpan total bonus akhir, kategori dengan tipe string untuk kategori loyalitas karyawan, dan status kinerja untuk menyimpan status kinerja karyawan. Dengan struktur variabel yang jelas seperti ini, program menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami. Baik, sekarang kita masuk ke bagian algoritma utama. Algoritma pertamanya adalah switch case. Fungsi dari algoritma ini adalah menentukan tunjangan dasar berdasarkan posisi yang dipilih user. Cara kerjanya
program akan mengecek nilai dari variabel pilihan. Jadi jika user memilih case 1 berarti posisinya manajer, maka tunjangan dasarnya adalah 500.000. Jika case 2 berarti staff senior, tunjangan dasarnya 350.000. Jika case 3 berarti staff junior, tunjangannya 200.000. Dan untuk default case, yang artinya pilihan selain 1, 2, atau 3, maka posisinya adalah lainnya atau non-struktural, dengan tunjangan dasarnya hanya 50.000. Setiap case ini diakhiri dengan break atau keluar dari switch statement setelah kondisi terpenuhi. Kenapa kita pakai switch case di sini? Karena switch case itu lebih efisien dan lebih mudah dibaca dibandingkan if else bertingkat, terutama ketika kita punya banyak pilihan yang bernilai exact seperti ini. Algoritma kedua adalah if else if. Algoritma ini berfungsi untuk menghitung bonus tambahan berdasarkan jumlah jam lembur karyawan. Logikanya seperti ini. Pertama, program mengecek apakah jam lembur lebih dari atau sama dengan 40 jam. Jika ya, maka bonus tambahannya adalah 25% dari tunjangan dasar dan kategorinya adalah sangat loyal. Jika tidak memenuhi kondisi pertama, program mengecek kondisi kedua, apakah jam lembur lebih dari atau sama dengan 20 jam. Jika iya, bonus tambahannya adalah 15% dari tunjangan dasar dengan kategori cukup loyal. Jika masih tidak memenuhi, program cek lagi apakah jam lembur lebih dari atau sama dengan 1 jam. Jika iya, bonusnya 5% dari tunjangan dasar, kategorinya normal. Dan jika semua kondisi di atas tidak terpenuhi, berarti jam lemburnya 0 atau kurang dari 1, maka bonus tambahannya 0 dan dikategorikan sebagai nihil. Di sini kita menggunakan if else if karena kondisinya bertingkat dan berurutan. Program akan mengecek kondisi dari atas ke bawah dan begitu menemukan kondisi yang true, kondisi di bawahnya tidak akan dicek lagi. Ini jadi lebih efisien. Perhatikan juga bahwa bonus dihitung sebagai persentase dari tunjangan dasar. Jadi semakin tinggi posisi karyawan, semakin besar juga bonus lemburnya. Algoritma ketiga adalah ternary operator atau conditional operator. Fungsinya adalah untuk menentukan status kinerja karyawan secara singkat. Sintaksnya seperti ini. Kita punya kondisi, lalu diikuti dengan tanda tanya, lalu nilai jika kondisi true, titik 2, dan nilai jika kondisi false. Dalam kasus kita, kondisinya adalah apakah total bonus lebih besar dari 600.000. Jika iya, maka status kinerjanya adalah karyawan kinerja prima bulan ini. Jika tidak, maka statusnya adalah kinerja stabil. Kenapa pakai ternary operator? Karena ini adalah kondisi yang sangat sederhana dengan dua pilihan output saja. Ternary operator membuat kode lebih ringkas dan mudah dibaca dibandingkan menggunakan if else untuk kasus simple ini. Jadi dalam satu baris kita bisa langsung assign nilai ke variabel status kinerja berdasarkan kondisi yang kita tentukan. Dan algoritma keempat adalah while loop atau perulangan. Fungsi dari algoritma ini adalah untuk memungkinkan user input data banyak karyawan dalam satu kali running program. Cara kerjanya, kita menggunakan while loop dengan kondisi true, yang artinya ini adalah infinite loop atau perulangan tanpa batas. Di dalam loop ini, program akan terus meminta input data karyawan, melakukan perhitungan, dan menampilkan hasil. Lalu bagaimana cara keluar dari loop ini? Di dalam loop ini, ada pengecekan menggunakan if statement. Jika user mengetik exit pada input nama, kita konversi dulu ke uppercase menggunakan to upper biar case insensitive, maka program akan menampilkan total akumulasi bonus dan menggunakan keyword break untuk keluar dari loop. Dengan menggunakan while loop seperti ini, program menjadi lebih fleksibel. User bisa input data sebanyak yang mereka mau, bisa 1 karyawan, 5 karyawan, 10 karyawan, dan seterusnya, tanpa harus menjalankan program berkali-kali. Cukup sekali run, input semua data, baru keluar dengan mengetik exit. Nah, sekarang saya akan tunjukkan contoh output dari program kita. Misalnya kita input data karyawan dengan nama Ahmad Rizky, posisi manajer yang berarti pilihan 1, dan jam lemburnya 45 jam. Maka outputnya akan seperti program akan menampilkan rangkuman data karyawan yang berisi nama Ahmad Rizky, posisi manajer, tunjangan dasarnya 500.000 karena dia manajer, total jam lemburnya 45 jam dengan kategori sangat loyal karena dia lebih dari 40 jam ya. Bonus tambahannya 125.000, yaitu 25% dari 500.000, dan total bonus akhirnya 625.000. Status kinerjanya karyawan kinerja prima bulan ini, karena total bonus lebih dari 600.000. Dan di bagian bawah akan ditampilkan akumulasi bonus seluruh karyawan yang saat ini baru 625.000 karena baru 1 karyawan yang diinput. Jadi kita input karyawan berikutnya, angka akumulasi ini akan bertambah sesuai dengan total bonus karyawan-karyawan berikutnya. Setelah melihat contoh output tadi, sekarang saya akan menjelaskan kelebihan-kelebihan dari aplikasi Sake ini. Kelebihan pertama adalah user friendly.
Interface konsolnya kan jelas dan mudah dipahami bahkan untuk user yang tidak terlalu paham teknologi sekalipun. Kedua, program ini fleksibel. User bisa input data multiple karyawan dalam sekali running tanpa harus restart program berkali-kali. Ketiga, otomatis. Semua perhitungan bonus dilakukan otomatis oleh program berdasarkan rules yang sudah ditentukan. Jadi mengurangi kemungkinan human error dalam perhitungan manual. Keempat, informatif. Program tidak hanya menampilkan angka bonus saja, tapi juga memberikan informasi tambahan seperti kategori loyalitas dan status kinerja karyawan. Ini membantu HR atau manajer dalam evaluasi karyawan. Dan yang kelima, ada fitur tracking atau pelacakan. Program ini bisa mengakumulasi total bonus dari seluruh karyawan, sehingga perusahaan bisa langsung tahu berapa total pengeluaran untuk bonus karyawan dalam periode tertentu. Dengan kelebihan-kelebihan ini, aplikasi Sake bisa menjadi solusi yang efektif untuk perhitungan bonus karyawan di perusahaan. Baik, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Program Sistem Audit dan Kesejahteraan Karyawan atau SAKE ini telah berhasil mengimplementasikan 4 konsep algoritma penting dalam pemrograman, yaitu pertama tadi switch case untuk pemilihan posisi karyawan dan menentukan tunjangan dasar. Kedua, if else if untuk kondisi bertingkat dalam menghitung bonus berdasarkan jam lembur. Ketiga, ternary operator untuk menentukan status kinerja secara ringkas. Dan keempat, while loop untuk perulangan input data karyawan. Program ini terbukti efektif untuk menghitung bonus karyawan secara otomatis dan akurat sesuai dengan rules yang kita telah tetapkan. Kedepannya program ini masih bisa dikembangkan lebih lanjut dengan berbagai fitur tambahan, misalnya seperti integrasi database, GUI yang lebih menarik, ekspor laporan, dan sebagainya untuk membuatnya lebih powerful dan siap digunakan di lingkungan kerja yang sesungguhnya. Baik, demikian presentasi dari saya mengenai aplikasi sistem audit dan kesejahteraan karyawan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.